Pemirsa, sebuah rumah panggung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Pemilik rumah histeris saat mengetahui seluruh harta benda miliknya turut terbakar. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api di salah satu rumah panggung di Desa Bonto Maranu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi saat rumah dalam kondisi kosong. Pemilik rumah yang baru pulang bekerja tak kuasa menahan tangis saat mengetahui seluruh rumah serta harta benda miliknya ludes terbakar. Sementara kebakaran diduga akibat arus pendek listrik yang memercikan api hingga menjalar ke tempat tidur. Yang datang ya Pak? Ada 6 unit ya, pertama datang 1 unit, habis itu datang 5 unit. Oh Pak, ada ledakan atau gimana tadi? Enggak ada ledakan. Enggak ada. Konsleting listrik kayaknya Pak. Kayak dari sini kilometer merembet ke sini ada saklar. Ya. Terus kan di bawahnya itu ada gabah. Ya. Gabah merembet ke kasur. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini dan kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Hujan deras dan angin kencang menerjang Depok, Jawa Barat pada Minggu sore. Akibatnya sejumlah bangunan dan kendaraan rusak tertimpa pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang merobohkan tenda dan merusak atapnya. Fenomena alam ini terjadi di Depok, Jawa Barat. Tak hanya merusak tenda, sejumlah pohon di wilayah Mampang, Pancoran Mas, kota Depok juga tumbang menimpa sejumlah mobil. Warga pun berupaya menyelamatkan penumpang yang terjebak. Setelah hujan, petugas langsung membersihkan patahan-patahan pohon tumbang agar tidak mengganggu aktivitas warga dan merusak jaringan listrik. Saya berharap kepada dinas terkait, dalam hal ini DLHK, saya mohon apabila ada pohon-pohon yang sudah kelihatan tinggi seperti ini dipapras aja. Dipapras artinya jangan sampai nanti ada kekhawatiran warga pohon ini sampai tumbang gitu. Selain fenomena hujan deras dan angin kencang, hujan es juga terjadi di beberapa lokasi di Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, permukiman di Kampung Tengah, Keramat Jati, Jakarta Timur terendam banjir. Akibatnya akses terendam dan membuat kendaraan tidak bisa lewat. Dengan intensitas tinggi membuat ratusan rumah warga di Jalan Sekolahan Kampung Tengah Keramat Jati, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 60 cm hingga 1 meter di titik terendah. Selain tingginya intensitas hujan, banjir juga disebabkan oleh buruknya sistem drainasi yang tidak dapat menampung debit air. Akses Jalan Sekolahan yang merupakan salah satu jalur alternatif tidak dapat dilalui kendaraan untuk sementara waktu. Kawasan ini merupakan salah satu titik yang kerap terendam banjir. 1 meter nggak sampai Pak. Dari banjir ini apakah memang merendam di jalanan apa memang rata-rata memasuki ke rumah? Masuk ke rumah juga Pak. Karena memang area dalam itu rendah. Meski terendam banjir, warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMP tewas tenggelam di area Bendungan Way Gatel, Pringsewu, Lampung. Sebelumnya, korban bersama 5 rekannya berlibur dan mandi di area bendungan. Seorang pelajar SMP tewas tenggelam di area Bendungan Way Gatel, Pringsewu, Lampung. Kejadian bermula saat korban bersama 5 rekannya berlibur dan mandi di area bendungan. Korban dan teman-temannya tidak menyadari jika di pertengahan bendungan terdapat lubang yang menganga sedalam 3 meter. Proses pencarian korban oleh polisi dibantu warga cukup dramatis. Itu korban langsung meninggal di tempat atau cepat? Meninggal di tempat. Langsung meninggal di tempat. Udah lama sih, hampir 1 jam. 1 jam itu. Proses evakuasi dilakukan setelah korban dinyatakan meninggal. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit lalu diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Seorang siswi SMK di Cipayung, Jakarta Timur tak pulang sejak Jumat lalu usai pamit ke sekolah. Siswi itu pergi dengan mengenakan pakaian seragam sekolah lengkap.
Kamera pengawas merekam terakhir kali keberadaan Resma Novita usia 16 tahun. Siswi kelas 1 SMKN 51 ini keluar dari gang rumahnya di Jalan Wadaya Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur, Jumat lalu. Ia pamit berangkat ke sekolah dengan berseragam lengkap. Namun orang tua Resma, Agus Supriyadi dan Tati, mulai curiga karena putri mereka tak kunjung pulang saat jam sekolah usai. Ketika mendatangi sekolah, mereka terkejut karena guru menyatakan bahwa putri mereka tidak masuk sekolah pada hari itu. Setelah 24 jam, orang tua Resma langsung membuat laporan ke Mapolsek Cipayung. Informasi terakhir saya dapat semalam dari Pak LPK ya, LMK itu jam 10. Dia dapat informasi anak tersebut ada di daerah Munjul, dia ada di Masjid Al-Akbar. Nah, itu kan. Itu Sabtu pagi ketahuannya karena mungkin warga sana udah melihat selembaran dari medsosnya atau dari seran dari grup gitu kan. Nah, di sana adanya dia kemungkinan tidur di masjid tersebut. Keluarga berharap putri mereka segera ditemukan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga berselisih paham saat di hiburan malam, seorang oknum prajurit TNI Angkatan Darat di Bandar Lampung tewas dengan sejumlah luka tikaman di bagian tubuh. Polisi meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengejar para pelaku. Garis polisi masih terpasang di sebuah kafe hiburan malam di Kelurahan Rawalaut, Bandar Lampung, Lampung pada Minggu siang. Polisi dari Polresta Bandar Lampung bersama tim Resmob Polda Lampung masih menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Sebelumnya terjadi perkelahian yang menyebabkan seorang oknum prajurit TNI, Prada Agung Adi Saputra, tewas dengan sejumlah luka tikam di bagian tubuhnya Minggu dini hari. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun naas korban mengembuskan nafas terakhirnya di ruang IGD Rumah Sakit Graha Husada, Bandar Lampung. Peristiwa bermula saat korban yang datang bersama beberapa rekannya sempat berselisih paham dengan sejumlah pengunjung kafe hiburan malam lainnya. Oke, orang 4 ya, berarti yang dari keluar ya. Apa? Oke, seperti apa sih? Ya kronologisnya belum juga bisa kita sampaikan juga. Nanti setelah lengkap baru kita sampaikan. Tapi memang benar perkara ini memang buka sampai tengah malam tadi? Yang jelas kejadian sekitar jam 1.30. Ya jam 1.30 kita masih pendalaman karena kita sampai juga ini kebetulan tidak ada CCTV. Kita masih mengumpulkan saksi. Usai menjalani visum di rumah sakit, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka di Kabupaten Lampung Utara untuk dimakamkan. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sebuah pesawat asing terpaksa mendarat di Bandara Hang Nadiem, Batam, Kepulauan Riau karena tidak mempunyai cukup bahan bakar untuk kembali. Sebelumnya pesawat telah melanggar dan diminta untuk keluar dari teritorial wilayah udara Indonesia. Melanggar teritorial wilayah udara Indonesia, pesawat dengan tipe DA62 dengan nomor registrasi GD4 terpaksa mendarat di Bandara Hang Nadiem, Batam, Kepulauan Riau. Sebelumnya pesawat take off dari Kucing menuju Johor Bahru dan tertangkap radar Kosek IKN pada pukul 4.59. Pesawat kemudian diminta kembali, namun pilot menyatakan tidak memungkinkan kembali ke Kucing karena bahan bakar tidak mencukupi. 3 kru pesawat berkewarganegaraan Inggris ini merasa terbang dari Malaysia ke Malaysia dan sudah meminta izin ke Singapura sebagai pengelola Flight Information Region, namun secara rigid, kru tidak dapat menunjukkan flight clearance. Dari pihak Intel Bandara Hang Nadiem menyatakan bahwa tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi untuk melintas atau terbang di atas wilayah udara Indonesia, dan ini menyatakan pelanggaran wilayah udara Indonesia. Mengingat pesawat yang melanggar adalah pesawat sipil, maka kewenangan proses hukum dilimpahkan ke pihak penyidik pegawai negeri sipil kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 2 Medan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Antisipasi dan pencegahan penyakit hepatitis akut, petugas gabungan di Jember, Jawa Timur melakukan sosialisasi pola hidup sehat kepada masyarakat.
Sementara di Jakarta, seorang perwira polisi menuangkan keprihatinannya dalam bentuk lukisan abstrak. Meski belum ditemukan kasus hepatitis akut di Jember, Jawa Timur, petugas gabungan Dinas Kesehatan bersama TNI dan Polri serta Satpol PP lakukan langkah antisipasi dan pencegahan di Kecamatan Sumbersari, Jember. Sosialisasi mencegah penyebaran penyakit hepatitis akut misterius ini menyasar warung kaki lima yang mangkal di sepanjang Jalan Jawa dan Jalan Kalimantan kawasan kampus Jember. Selain memberikan edukasi pola hidup bersih dan sehat, petugas gabungan juga menempelkan stiker himbauan waspada hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Wilayah kerja kami memang daerah kampus ini memang paling sering hepatitis, dan di wilayah kerja kami di Sumbersari juga banyak SD, SMP, SMA, dan kami berharapnya sih siswanya mengerti. Upaya pencegahan dengan sosialisasi pola hidup bersih dan sehat akan terus dilakukan petugas pusat pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainus melaporkan. Lewat gambar hitam putih, seorang perwira polisi di Jakarta menyampaikan pesan untuk masyarakat agar selalu waspada dari ancaman virus hepatitis akut misterius, terlebih kini telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh WHO. Seniman yang juga seorang perwira tinggi polisi berpangkat Brigjen ini menuangkan keprihatinan dirinya dalam bentuk lukisan. Karya seni hitam putih dan warna, mulai dari kesedihan, kesusahan, kesenangan hingga saat pandemi COVID-19, dipamerkan secara gratis di Gedung Balai Budaya Menteng, Jakarta Pusat. Ada suatu permasalahan, entah itu pandemi, entah itu duka, entah itu lara, entah itu kesusahan, entah itu kemiskinan, entah macam-macam. Dengan seni kita punya harapan, apapun tantangannya. Oleh sebab itu, mari kita bersemangat untuk punya harapan. Pameran dengan tema Ngruwet, Ngundari, dan Mumet ini sekaligus memperingati Bulan Menggambar Nasional. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah menegaskan tidak tergesa-gesa untuk memutuskan status pandemi COVID-19 menjadi endemi. Belum meratanya kekebalan komunal di semua wilayah membuat kegiatan vaksinasi terus digencarkan di tanah air. Seusai Lebaran, kegiatan vaksinasi massal terus diintensifkan oleh Binda Banten untuk mempercepat kenaikan rasio dosis booster. Menurut Kabinda Banten Brigjen Pol Hilman, salah satu sasaran dalam perluasan cakupan vaksinasi saat ini adalah anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Percepatan vaksinasi juga untuk mendukung proses belajar tatap muka agar dapat dilaksanakan secara penuh di sekolah. Kegiatan vaksinasi digelar di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disediakan rata-rata 2.000 dosis per hari. Binda Sulawesi Utara juga kembali menggencarkan kegiatan vaksinasi guna mengejar rasio dosis kedua dan ketiga yang masih tertinggal dari dosis pertama. Kabinda Sulut Laksamana Pertama TNI Adriansyah mengatakan terus memaksimalkan pemerataan vaksinasi hingga ke tempat yang terpencil, terdalam, terjauh, dan terluar. Berdasarkan data dari Kemenkes, cakupan vaksinasi dosis pertama di Sulut menyentuh angka 89,73%. Dosis kedua 66,61% dan dosis ketiga baru 13%. Tim Liputan iNews melaporkan. Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, sektor properti di tanah air turut bergerak. Setelah tahun sebelumnya pameran perumahan digelar secara virtual, kini Anda dapat kembali hadir dan menyaksikan langsung Indonesia Property Expo atau IPEX 2022. Indonesia Property Expo atau IPEX 2022 kembali diselenggarakan secara fisik mulai 15 hingga 22 Mei mendatang. Pameran yang melibatkan 41 developer dan pengembang ini diharapkan akan mendorong optimisme masyarakat pada pemulihan ekonomi tahun ini. Dengan beragam promo yang diberikan, IPEX ditargetkan dapat menarik 50.000 pengunjung dengan target potensi izin prinsip sebesar 1,5 triliun. Nilai tersebut terdiri dari rincian untuk KPR non-subsidi senilai 900 miliar rupiah, sementara KPR subsidi sebesar 300 miliar dan KPR syariah sebesar 300 miliar.
ini saatnya kesempatan kita untuk bisa membeli rumah. Ditambah lagi tadi ada berbagai insentif ya, gimmick promosi yang ditawarkan ada 4 tadi oleh Pak Dirut BTN ya, dari bebas provisi, bebas administrasi ya, bebas appraisal gitu ya. Nah, ada bunga promo tadi 2,2 ya, 2,2%. Ini kesempatan menurut saya. Dalam kesempatan ini, pemerintah memastikan terus mendukung sektor properti dengan memberikan beragam stimulus fiskal, di antaranya pemberian insentif PPNDTP dan pelonggaran loan to value, serta tren suku bunga kredit yang relatif rendah. Saya mudah-mudahan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat dan nasabah yang telah mempercayakan pembiayaan perumahan kepada BTN dan juga pada dukungan pemerintah atas semua fasilitas, atas semua stimulus kebijakan yang telah diberikan kepada sektor perumahan termasuk kepada BTN. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan IPEX 2022 dapat menggait masyarakat, khususnya milenial, untuk membeli rumah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk meningkatkan literasi dan minat baca anak-anak Indonesia, MNC Peduli kembali memberikan bantuan peralatan belajar. Bantuan diberikan kepada Rumah Baca Zafa di Kampung Literasi, Manggarai, Jakarta Selatan melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa yang digagas MNC Peduli kali ini menyalurkan bantuan peralatan belajar kepada Rumah Baca Zafa yang berada di kawasan Kampung Literasi Manggarai, Jakarta Selatan. Bakti sosial ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei. Bantuan berupa karpet alfabet, buku cerita, dan peralatan mewarnai serta kebutuhan sehari-hari ini diharapkan dapat menambah semangat anak-anak belajar di masa adaptasi kebiasaan baru. Alhamdulillah hari ini menjelang dari peringatan Hari Buku Nasional ya, kita bersyukur sekali didatangi oleh tim MNC Peduli untuk membantu bagaimana supaya giat Rumah Baca Zafa ini bisa terus langgeng. Generasi Cerdas Anak Bangsa menjadi program MNC Peduli dalam upaya meningkatkan literasi dan minat membaca anak-anak di seluruh Indonesia. Tentunya salah satu harapan kami di MNC Peduli adalah untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa, karena yang kita ketahui anak-anak generasi muda adalah penerus negara kita ini juga gitu ke depannya. Tak hanya memberikan bantuan peralatan belajar, tim MNC Peduli juga memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pencegahan coronavirus, cara cuci tangan yang benar, mendongeng, belajar mewarnai, dan menari bersama. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Agus Dwi, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri gala premier film Sri Mulat, Hil yang Mustahil, babak pertama di salah satu bioskop di Jakarta Selatan. Film garapan sutradara Fajar Nugros ini diharapkan mampu membangkitkan industri perfilman nasional yang sempat terhenti akibat pandemi. Oh, ini kewat. Ayu loh. Kemarin kini ake hulune yo ayu. Film Sri Mulat Hil yang Mustahil babak pertama akan meramaikan seluruh bioskop kesayangan Anda pada tanggal 19 Mei 2022 mendatang. Film bergenre biopik komedi dari MNC Pictures dan IDN Pictures ini menceritakan tentang perjalanan karir kelompok lawak legendaris Sri Mulat yang diangkat ke layar lebar. Dalam gala premier, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi geliat perfilman nasional yang perlahan mulai bangkit. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kebangkitan ekonomi kita, khususnya ekonomi kreatif, dan saya diberitahu ada 400 lapangan kerja yang terlibat di sini. Jadi ini betul-betul membuat motivasi agar film kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Diperankan oleh aktor-aktor ternama tanah air, film Sri Mulat Hil yang Mustahil diharapkan dapat menjadi penanda bangkitnya industri perfilman Indonesia. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani Herdiansah, Firmansah, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, dukungan untuk Menparekraf Sandiaga Uno dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 datang dari masyarakat di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ratusan relawan di Serdang Bedagai, Sumatera Utara mendukung Menparekraf Sandiaga Uno untuk maju menjadi Presiden 2024. Para pendukung merupakan gabungan dari kelompok milenial, pelaku UMKM, nelayan, serta komunitas Melayu Peduli dan becak motor. Kemampuan Sandiaga Uno di bidang ekonomi dinilai dapat membantu masyarakat dan membuka banyak lapangan kerja. Deklarasi yang digelar di Pantai Cermin diisi dengan kegiatan aksi sosial pembagian sembako serta penandatanganan spanduk sebagai bentuk dukungan. Jangan lupa kalau jawab salah ini Jelang tahun politik, dukungan masyarakat juga mengalir kepada Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Di Tangerang, Banten, ratusan ibu-ibu berkumpul mendukung Ganjar yang dinilai dapat mengatasi keresahan masalah dapur. Ratusan ibu-ibu yang tergabung dalam Mak Ganjar menyatakan deklarasi dukungan terhadap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI di 2024. Koordinator Nasional Mak Ganjar Nining menilai Ganjar dapat mengatasi keresahan ibu-ibu khususnya masalah dapur. Teman-teman dan semua mak-mak ini mempunyai keinginan yang sama. Jadi kami mendeklarasikan Mak Ganjar ini karena punya satu tujuan, mendukung Pak Ganjar untuk maju di Pilpres 2024 dan kami siap mendukung dari grassroots-nya sebagai emak-emak. Begitu, Mas. Selain deklarasi, para pendukung menggelar aksi sosial membagikan 500 paket sembako ke para pelaku UMKM di Pasar Modern Bintaro di Kota Tangerang, Banten. Deklarasi dukung Ganjar Presiden 2024 juga datang dari ratusan masyarakat di Kalimantan Barat yang tergabung dalam Desa Untuk Ganjar. Digelar di Pasar Rakyat Kartiasa Sambas, Ganjar didukung karena dinilai selalu memprioritaskan pembangunan desa. Diharapkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa juga dapat dirasakan secara merata. Kepemimpinan Ganjar diyakini dapat membawa Indonesia lebih maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan aktivis lingkungan merusak kantor perusahaan rekayasa pertanian Monsanto di Argentina. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara.